Kita ketemu lagi di Bang Muha. Di kampus ada pertanyaan yang sering kali keluar dari para mahasiswa. Karena Bang Muha juga sebagai dosen, ini selalu Bang Muha dapatkan dari para mahasiswa di semester berapapun lah. Semester 1, kadang mereka semester 3, 5, 7. Selalu ada pertanyaan ini dan sering kali diulang-ulang kembali. Ini perlu kalian ketahui agar kalian ini benar-benar mendapatkan suatu kesuksesan di dalam menentukan goal akhir setelah kalian kuliah. Jadi ketika kalian besok lulus kuliah itu kalian sudah tahu kalian mau ngapain besok. Kalian sudah tahu kalian mau kemana besok. Dan kalian pun sudah tahu kemana arah langkah kalian setelah kalian lulus. Itu sangat perlu kalian ketahui bareng-bareng kawan. Agar apa yang kalian idam-idamkan dan apa yang kalian lakukan selama 4 tahun di dalam masa perkuliahan itu tidak sia-sia. Kita ketahui banyak sekali kawan-kawan yang ketika setelah lulus kuliah baru merasakan hidup. Ingat, baru merasakan hidup. Dalam arti apa? Baru sadar dia, loh, sudah lulus toh. Loh, ternyata, waduh, kemarin kemana aja bos? Kan gitu pertanyaannya. Lah kalian 4 tahun kemarin kemana? Masa kuliah S1 itu ditentukan minimal 4 tahun lah. Ya memang ada yang 3,5 tahun, ya kan? Nah selama masa-masa studi itu kalian harus benar-benar memanfaatkannya dengan bagus, di planning dengan bagus, agar ketika kalian lulus itu mendapatkan goal yang memang benar-benar kalian impikan. Karena setiap manusia pasti punya cita-cita. Setiap manusia pasti dibekali dengan keinginan. Oh, saya masuk teknik informatika. Setelah lulus saya kepingin jadi ini. Nah, kalian pasti pernah berpikir seperti itu. Oh, saya ini sarjana manajemen. Ketika lulus saya pengen jadi ini. Nah, itu saya orang sosial. Ya, saya orang ilmu komunikasi. Ketika saya lulus, ya saya pengen jadi seperti ini. Itu wajar dan sah-sah saja buat kalian semuanya. Itu adalah cita-cita. Ya, manusia itu berhak menggantungkan cita-cita setinggi langit. Setinggi langit. Tapi kadang ketika kalian sudah menggantungkan cita-cita itu, kalian sendiri yang bingung bagaimana cara menentukannya. Bener nggak? Nah, itulah yang biasa terjadi. Makanya Bang Muha di sini akan sharing bagaimana cara kalian tuh benar-benar bisa memanfaatkan masa studi 4 tahun itu agar benar-benar bermanfaat ya untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal. Ya. Oke. Yang pertama, kawan. Ya. Bang Muha akan menjelaskan bagaimana cara agar
agar kita itu bisa mendapatkan cita-cita apa yang kita inginkan setelah lulus kuliah. Oke. Yang pertama, ya, tentukan bidang minat apa yang kalian inginkan di dalam perkuliahan. Tentukan passion kalian dahulu. Tentukan dan temukan ya. Karena ada orang yang sudah memiliki passion, ada orang yang masih mencari. Itu silakan. Tentukan dan temukan passion kalian. Ya, minat bakat kalian lah bahasa kerennya. Ya. Silakan kalian cari atau kalian temukan itu semua. Oke. Mencari minat bakat ini belum tentu terkait dengan jurusan, tidak tentu. Tidak tentu tentang terkait dengan program studi yang diambil, nggak tentu. Tidak pasti tentang itu. Kadang ada anak informatika, tapi ternyata dia jagonya public speaking. Oke. Ya, karena kuliah tidak serta-merta hanya berdasarkan keinginan dan juga minat bakat ataupun berdasarkan dengan keahlian dia. Kadang ada orang-orang kuliah itu hanya karena ya menempati hasrat dari siapa, karena hanya ingin kuliah saja tanpa ada dorongan apapun. Ya, kuliah banyak sekali backgroundnya. Dan belum tentu dia ngambil jurusan itu dan ya itu kemampuannya belum tentu. Ya. Nah, jadi perlu banget dicari passionnya. Ya, syukur-syukur kalau passionnya itu searah linier, searah dengan yang dia punya. Nah, kawan. Jadi yang pasti yang perlu kalian pahami adalah tentukan passion kalian, minat. Oh, saya ternyata minat di hipnosis. Saya minat di public speaking, saya minat di coding, saya minat di jaringan, saya minat di kehumasan. Nah, itu udah ketemu stepnya. Udah ketemu nih minat bakat yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua, setelah ketemu minat bakat, ya, kalian buat step dalam hidup kalian, langkah-langkah untuk menjadi seorang, ya, how to-nya, ya. Langkah-langkah untuk menjadi seorang public speaker handal. Ya kan, udah ketemu passionnya tuh. Udah ketemu passion. Kemudian yang kedua, kalian buatlah step di dalam hidup kalian untuk menuju master dari keinginan kalian itu. Contoh, kalian pengen jadi seorang public speaker atau announcer yang keren. Ya, langkah-langkah menjadi public speaking yang baik. Di tahun pertama kuliah, ya, di tahun pertama bulan ke-6 harus mencari banyak buku referensi tentang public speaking. Lah, cari itu buku-buku tentang public speaking. Wah, kan banyak kan. Nah, ini ngasah referensi dulu nih, ngasah referensi. Lah, 6 bulan sampai 1 tahun, nah, mencari seminar-seminar tentang public speaking. Nah, ini nyari seminar-seminarnya. Nah, 1 tahun sampai 2 tahun kuliah belajar public speaking dan memulai public speaking tingkat dasar. Seperti apa? Seperti MC, seperti memimpin rapat, seperti moderator. Nah, itu kan minimal tingkat dasar ya public speakingnya, karena nggak banyak ngomong. Kemudian tahun kedua sampai ketiga belajar public speaking tingkat lanjut. Tingkat lanjut itu seperti apa? Seperti seperti apa ya? MC untuk acara-acara formal. Ya, mulai terjun ke lapangan, kayak seperti itu ya contoh ya. Kemudian setelah itu tahun ketiga dan keempat mulai untuk ikut acara-acara profesional yang berhubungan dengan public speaking. Nah, ketika kalian benar-benar sudah lulus, tahun keempat kalian udah matang, kalian udah jadi seorang public speaker. Tinggal kalian mau nerusin kemana arah public speaking kalian. Mau ke TV, atau mau ke radio, atau ke profesional, atau ke freelance. Nah, itu bisa banget kalian lakukan. Dan jarang mahasiswa yang melakukan langkah step by step ini. Ya, yang pertama temukan passion, yang kedua buat step di dalam diri sendiri, dalam kehidupan kita.
buat langkah-langkah apa yang akan kita kerjakan. Nah itu perlu sekali kawan. Oke ya, silakan kalian lakukan. Memang agak berat. Kenapa bang kok berat ya? Karena memang kalian harus benar-benar membagi waktu kalian antara kuliah dengan kesukaan kalian. Ingat ya, passion kalian jangan dikubur, jangan dihabisi, jangan dibinasakan hanya karena kepentingan sesaat, hanya kepentingan perut semata. Kalau bisa passion kalian itulah yang membuat kalian kenyang. Nah mungkin itu saja dari Bang Muha, tips-tips yang biasa terjadi di lapangan, biasa terjadi di kelas ya. Sampai ketemu di tipsnya Bang Muha di literasi digital bersama Bang Muha selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channelnya Bang Muha biar Bang Muha bisa memberikan informasi yang edukatif selanjutnya. See you.